Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini dengan kembali bersedia menerima firman-Nya di Kamis pagi ini. Mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh merasakan kebaikan-Mu dari waktu ke waktu sampai hari ini. Dan kami percaya kasih-Mu tidak berhenti bagi kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang. Sehingga dengan apa yang kami yakini akan kasih-Mu kepada kami kembali membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu dengan percaya. Lewat firman Allah ini, kami pun dijadikan setia kepadamu. Sehingga kesetiaan Tuhan akan selalu menjadi berkat bagi kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, tema khotbah kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian: penguasaan diri dalam melayani. Penguasaan diri dalam melayani. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya boleh katakan kepada kita sekalian, maksud dari tema khotbah kita di pagi ini yaitu penguasaan diri dalam melayani tidak hanya diperuntukkan kepada seorang pendeta saja yang kerap kali diklaim sebagai sosok yang wajib untuk melayani. Tidak demikian saudaraku, tetapi saya mau tegaskan di sini bahwa penguasaan diri dalam melayani itu ditujukan kepada kita semua orang Kristen. Itu judul bacaan kita, hidup orang Kristen. Artinya penguasaan diri dalam melayani itu juga berlaku kepada majelis jemaat, entah dia diaken atau penatua, pengurus pelkat, entah dia pengurus inti atau penghubung sektor dan sebagainya. Juga kepada para pelayan PAPT, guru-guru katekisasi, pegawai kantor, bahkan sampai kepada panitia dan juga kepada anggota jemaat. Artinya saudaraku, status kita sebagai anggota jemaat bukan berarti kita tidak melayani. Kenapa demikian?
Karena kehadiran anggota jemaat dalam konteks pelayanan itu sangat menunjang sekali untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, misalkan memberitakan firman atau mengajar dan seterusnya. Kenapa demikian? Bisa kita bayangkan kalau kemudian jemaat tidak proaktif memberikan kontribusi positif dalam bentuk apapun kepada pelayanan gereja yang dimanage oleh pendeta, penatua, diaken, pengurus pelkat dan seterusnya, maka tentu pelayanan itu pun akan terhambat. Misalkan jemaat satu dengan jemaat yang lain tinggal dengan konflik, saling bermusuhan satu dengan yang lain, tentu itu akan berdampak di dalam pelayanan gereja secara keseluruhan. Jadi sekali lagi saudaraku, penguasaan diri dalam melayani itu berlaku kepada semua warga gereja. Apapun statusnya, apapun tugas atau keadaannya, dia wajib untuk melayani sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sekarang penting bagi kita saudaraku, mengapa kita harus memiliki kekuatan untuk menguasai diri dalam melayani? Kalau saya boleh katakan kepada Bapak Ibu saudaraku, karena dengan kita menguasai diri kita, kita tahu menempatkan diri kita dalam konteks mana, dalam kemampuan mana, kita akan terlibat di dalam memanage pelayanan itu. Sehingga benar-benar kehadiran kita melahirkan sesuatu yang berdampak baik. Ini yang coba diuraikan di dalam bacaan kita pagi ini Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita lihat ayat 7 dan seterusnya, dikatakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ketika saya dan Bapak Ibu mampu menghadirkan diri dalam konteks pelayanan secara universal, dengan kita menguasai diri kita, artinya kita tahu bagaimana kita manage hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, supaya tidak cepat tersinggung, marah, ingin bersaing dengan jahat dan seterusnya. Itu membuat suasana hidup kita teduh. Dan kalau suasana hidup kita teduh, itu menjadi dinamis dan harmonis. Dan kalau dinamis dan harmonis, kita mampu berdoa, artinya bentuk keteduhan umat di dalam menyembah Allah, meminta penyertaan Tuhan berlaku atas pelayanan kita. Yang kedua, kita lihat dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Jadi dampak dari doa, karena ada suasana kusuk yang tercipta di persekutuan kita yang melayani, itu memampukan kita untuk bisa saling menyapa satu dengan yang lain dengan penuh hormat, penuh kasih sayang. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada marah, tidak ada wajah yang cemberut. Dan satu hal yang kita perlu tahu saudaraku, seperti yang kita baca di ayat 8 ini, khususnya di bagian B, dikatakan di sana, kasih yang kita nyatakan bisa menutupi dosa yang banyak yang kita lakukan. Artinya dengan kita memulai diri untuk saling mengasihi, maka tentu dosa tidak akan ada lagi pada kita. Orang yang mengasihi sesamanya tidak mungkin akan menyakiti sesamanya. Dan ketika dia mengasihi sesamanya,
itu tidak secara langsung dia mengasihi Allah. Karena Tuhan sudah berfirman, bagaimana mungkin engkau berkata engkau mengasihi aku, yaitu Allah, kalau saudaramu di depan matamu engkau tidak kasihi. Engkau melihatnya sebagai musuh, dengan penuh kebencian dan amarah engkau memandangnya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Karena jauh sebelum kita renungkan firman ini, sudah ditegaskan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memanusiakan manusia. Artinya, bagaimana manusia satu dengan manusia yang lain saling menghargai. Kalau kita ingat khotbah hari Selasa kemarin, ketegasan yang disampaikan oleh Rasul Petrus di sana, hendaklah kita memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu memberkati. Karena kita sudah memperoleh berkat. Jadi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Ini suasana hidup yang bisa membuat kita dapat melayani dengan maksimal, menghasilkan karya-karya yang terbaik, ketimbang kita ada dalam konflik. Nah, kesadaran ini saudaraku disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kita. Karena apa? Mari kita sadari, waktu ini sudah akan habis. Artinya, tinggal sedikit waktu lagi, kita akan masuk pada akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman sudah begitu banyak. Peperangan, bencana alam, dan seterusnya. Nah, bagaimana Tuhan menggiring kita lewat khotbah pagi ini, memahami itu supaya waktu yang sisa ini kita tidak lagi pergunakan dengan emosional diri kita hanya karena kita tidak menguasai diri kita. Betul-betul kita mampu teduhkan hati kita. Supaya waktu yang sedikit ini menjadi berkat untuk kita, di mana Allah tidak mengingat dosa kita yang banyak, karena waktu yang sedikit ini kita pergunakan menurut kehendak Allah, bukan lagi kata hati kita. Jadi sudah, buang itu iri, buang itu dengki, buang itu marah. Hanya akan menyakiti kita sendiri dan kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Coba kita baca saudaraku di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang kedua, dikatakan begini. Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Di sini di ayat 2 kitab Wahyu pasal 3 dikatakan bangun. Hidupkan kembali sesuatu yang sudah hampir mati. Artinya di perjalanan ujung kita yang sebentar lagi akan berhenti, ayo kita hidupkan. Tentu ini alasannya supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu kita. Dikatakan di situ supaya waktu yang sisa engkau tidak lagi mempergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Karena tidak satu pun pekerjaan kita dijumpai oleh Allah benar. Artinya mari kita lakukan kebenaran di sisa waktu kita. Masa COVID ini menunjukkan salah satu hal yang Tuhan tunjukkan, bahwa manusia itu tidak berdaya. Dia butuh Tuhan. Jadi kita mau menyatakan kekuatan kita untuk melawan COVID sekalipun, kalau Tuhan bilang COVID tetap ada, akan ada terus. Tapi kalau kita coba jalani semuanya dengan iman, hati yang teduh, tenang, tidak panik dan seterusnya, saya yakin kita akan mengalami damai sejahtera di dalamnya. Dan di situ kita akan mengalami berkat Tuhan.
Ketimbang kita terus saling menyalahkan, saling tuding menuding, bersaing dengan jahat, kita semakin terjebak di dalam malapetaka itu sendiri, saudaraku. Saya pikir ini baik. Kita lihat Wahyu 2 ayatnya yang kelima, dikatakan begini di sana. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi menarik sekali, saudaraku, bagaimana kita kembali kepada persoalan penguasaan diri dalam melayani seperti tema khotbah kita. Itu semua akan dapat kita lakukan kalau kita menyadari bahwa kita sudah begitu memiliki dosa yang banyak sehingga kita bertobat. Apalagi yang mau disombongkan sekarang, saudaraku, di masa-masa COVID ini, apakah karena kita masih punya uang, bahan makanan di rumah kita masih lengkap? Apakah karena kita memiliki tubuh yang sehat, tidak sakit corona, lalu kita merasa bahwa hidup kita enteng mudah, kita tidak akan mati? Mari saudaraku, kita jalani hidup ini dengan kepekaan iman dan kepekaan nurani. Maka saya percaya, sebagai apapun kita yang punya tugas melayani, baik pendeta, diaken, penatua, pengurus pelkat, komisi, panitia, pegawai kantor, sampai kepada seluruh jemaat, akan mampu menguasai diri untuk benar-benar melayani. Dan kalau semua jemaat ada dalam penguasaan diri, maka saya pastikan hidup jemaat ada di dalam kedinamisan, ada di dalam keharmonisan, dan dampaknya adalah kebahagiaan, baik di bumi maupun di sorga. Selamat berjuang untuk itu, saudaraku, karena kebahagiaan kita kalau kita mampu menguasai diri kita, sehingga kita terhindar dari emosi yang berlebihan, dari iri dan dengki, dari marah dan dendam, dari persaingan yang jahat. Maka dengan demikian Tuhan pun senang atas hidup kita dan kita mengalami berkat darinya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini dengan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami semua harus menguasai diri kami di dalam melayani Engkau, baik sebagai presbiter, pengurus pelkat, panitia BPPJ, pegawai kantor, atau sebagai apapun, juga sebagai jemaat. Kami harus terus bersinergi dalam kekuatan yang besar dari Tuhan untuk saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain demi untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu mampukan kami untuk bisa memulainya hari ini, benar-benar kami satu dengan yang lain saling mendukung demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih ya Allah, di dalam kami menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ini, berkati dan berkati Tuhan agar semuanya berjalan lancar dengan baik, bersama dengan lingkungan tempat di mana gereja kami berada, aparat negaranya, semua kami saling melengkapi, saling mendukung. Dan dengan demikian pekerjaan ini dalam pertolongan Tuhan akan selesai demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga, ampunkan salah dosa kami dalam nama-Mu, kami sudah berdoa, haleluya, amin.